Dewan Juri yang terhormat, beberapa perbandingan mengapa kemudian dari pihak kami itu lebih menguntungkan dari pihak pemerintah itu sendiri. Yang pertama, argumen yang mengatakan pendidikan itu tidak accessible untuk golongan-golongan yang tergolong kepada miskin, dan itu pun akan terjawab oleh yang pertama, alasan mengapa kemudian itu tidak apa-apa kemudian itu tidak accessible untuk orang-orang yang kurang dalam hal materi, sebab ketika kemudian itu tidak accessible untuk orang miskin tersebut, orang miskin tersebut akan merasa lebih terdorong untuk bagaimana kemudian mereka bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh si anak untuk mengakses pendidikan yang baik. Dan alasan yang kedua yaitu mengapa kemudian tidak adanya accessible ini tidak begitu nyata seperti yang diklaim oleh pihak pemerintah, karena pemerintah telah memberikan berbagai macam subsidi seperti tunjangan beasiswa, dan itu begitu accessible untuk bagaimana si orang yang golongan miskin ini dapat mengakses pendidikan yang baik, sama halnya yang seperti diakses oleh orang-orang yang dalam strata sosial yang lebih baik daripada mereka. Yang kedua, adapun argumen yang kedua dari pihak pemerintah yang mengatakan bahwasanya ketika kemudian anak dipaksakan oleh orang tua, yang pertama itu anak akan tidak begitu maksimal dalam proses pendidikan sendiri. Tapi pihak kami telah menjawab argumen dari pihak pemerintah yang mengatakan meskipun pada akhirnya anak di sekolah tidak begitu maksimal, tapi orang tua pada akhirnya akan memberikan dukungan di luar dari sekolah itu, seperti bimbingan belajar yang akan lebih mendukung bakat-bakat yang kekurangan ability yang dimiliki oleh si anak ini sendiri, sehingga adanya performa si anak dalam sekolah itu tidak begitu maksimal akan tertutupi oleh adanya support system dari orang tua itu sendiri. Dan kenapa kemudian pemaksaan ini sah-sah saja, dikarenakan meskipun si anak ini begitu passion terhadap bisnis itu sendiri, namun tidak dipungkiri bahwa pendidikan ini sebagai dasar ataupun basic bagaimana mereka akan melanjutkan terjun kepada dunia bisnis ketika kemudian mereka terkendala dari bagaimana mereka berhitung dan sebagainya, dan berkomunikasi sama halnya yang diajarkan pada saat mereka menempuh pendidikan di sekolah. Dan yang kedua adapun siswa-siswa yang merasa passionate terhadap olahraga, seni dan art yang tidak begitu disediakan oleh sekolah, sehingga kemudian anak tersebut tidak begitu memenuhi ekspektasi dari orang tua. Itu kenapa kemudian dari pihak kami telah menjawab bahwasanya meskipun mereka passionate akan olahraga, kita mengklaim bahwasanya pihak kami telah menjawab karena ini passion begitu berubah-ubah. Contoh, ketika kemudian si anak ini atau siswa anak ini sedang berada di sekolah dasar, mereka bermimpi menjadi dokter. Ketika kemudian mereka melanjutkan di sekolah menengah pertama, mereka berinisiasi untuk menjadi polisi. Lantas disinilah peran orang tua, bagaimana mereka menjustifikasi bahwasanya adanya paksaan ini begitu tidak apa-apa kepada anak, mengingat anak begitu tidak mengetahui bagaimana kompetensi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan kenapa kemudian alasan pemerintah dari pemerintah untuk bagaimana tidak mengglorifikasi adanya cerita sukses dalam pendidikan itu sendiri, karena masyarakat akan memilih jalan sukses berdasarkan bakat dari anak mereka. Tidak dipungkiri dari pihak kami, ketika kemudian anak tersebut sukses dalam hal pendidikan, mereka tidak dipaksa untuk bagaimana kemudian mereka terjun ke dalam suatu bakat yang mereka tidak passion tentang, dan mereka tidak mempunyai kompetensi dalam bidang tersebut. Itu kenapa kemudian itu tidak begitu eksklusif dari pihak pemerintah itu sendiri. Dan kenapa kenapa ini perlu mengglorifikasi adanya cerita-cerita sukses dalam pendidikan, sebab ini akan membuat anak lebih terpacu untuk sukses. Kenapa kemudian